Iya, kalau dia ada yang nanya, Ustadz kalau Tegal kemarin gimana Ustadz urusannya? Wallahu alam, ana juga nggak paham. Turun dari kereta dikasih kabar bahwa dilarang kajian di Alirsat, ya, di Alirsat. Padahal dengan semangat kajian teman-teman di sana menanti kedatangan kita kan, bersemboyan kan Tegal keminclong, mancer kotane, gitu ya. Sampai di sono ndak boleh kajian. Alasannya apa? Karena fitnah Ustadz Subhan, salah satu 10 ustadz yang nggak boleh datang ke Tegal. Alasannya apa? Rame di Facebook, katanya yang menemukan si Subhan Bawazir potong jenggotnya itu orang zolim, sinting gitu ya, karena menyalahkan Hujjatul Islam Imam Ghazali katanya. Astagfirullahaladzim. Tapi ya nggak apa-apa, Allah nggak buta kok ya. Justru malah seperti itu kebalikan. Justru ana ini orang yang sengaja mempertontonkan ke orang-orang yang meyakini tentang kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, ya. Itu satu bukti bahwa beliau manusia yang punya salah. Tapi perlu kita contoh beliau. Kenapa? Karena di akhir hayatnya Imam Ghazali itu memegang Sahih Bukhari, terus belajar betapa mulianya Imam Ghazali. Cuma itu dipotong. Nah, yang disampaikan ketika menyampaikan salahnya Ghazali gitu ya. Kemudian yang kedua dikatakan Ustadz Subhan ini mengkritisi tentang siapa namanya, Alwi siapalah saya lupa namanya itu ya. Tapi secara umum ada segelintir orang yang memang nggak suka dengan dakwah sunnah ya. Sebenarnya sih bukan ana aja, banyak yang lain ya. Jujur akhirnya izin Allah ternyata memang setelah mereka tahu memang dari kitanya juga memang pengajar tetap di beberapa instansi yang penting di pemerintahan yang mereka memperhitungkan, dan kebetulan juga dari Mabes Pusat menelpon Kapolres tempat untuk polisi itu hadir dalam kajian. Tugas polisi melindungi bukan menakut-nakuti. Izin Allah diturunkan lebih 2-3 kompi saya lupa, tapi polisi ikut kajian akhirnya. Cuma nggak boleh ditanya jawab. Selesai kajian dari intel-intel polisi mengatakan justru kami butuh yang seperti ini. Jalan dah ya. Biasa itu ya. Makanya biarlah ustadz yang berdakwah. Bantu doa aja, mudah-mudahan dikuatkan iman dan takwa gitu ya. Yang lain gak usah ikut-ikutan. Takutnya gara-gara kita nih yang gak paham, orang ahlul bidah jadi marah, ustadz yang disalahkan, difitnah dan lain sebagainya ya. Kita perlu bangga kita punya Ustadz Syafiq Reza Basalama. Alhamdulillah, orang-orang muda yang bergelar dokter di usia muda. Kita perlu bangga dengan Ustadz Firanda dan lainnya. Kita perlu bangga anak-anak muda yang bisa mewakilkan Indonesia di Masjid Nabawi sana ya, dan lain-lainnya. Ya, kita perlu bangga dengan Ustadz Khalid Basalama dan lain sebagainya. Tapi jangan dirusak dakwah mereka di masyarakat, ulah dakwah kita yang frontal di sosial media, di mana jangan. Kesian. Ustadz-ustadz sunnah ini nggak nyari uang dengan begini, demi Allah tidak sama sekali. Sehingga kalau terjadi kesulitan dalam menyampaikan dakwah nanti, yang rugi siapa? Kita. Akhirnya nggak bisa lagi belajar dari Ustadz langsung ya. Makanya mudah-mudahan jangan bosen, doakan orang tua kita, doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan Indonesia, doakan negeri ini. Semoga Allah kasih pemimpin-pemimpin yang baik agamanya, yang bisa mimpin negeri ini untuk bisa membawa ke surga nanti insyaallah ya. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.